Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dengan NIM 122000076. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan analisa data berkala dengan metode Least Square. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Cut Tarisha Syaharani dengan NIM 122000406. Lalu ada Arulika Putri Irawan dengan NIM 122000449. Lalu ada Harnia Febrian Patoni dengan NIM 122000616. Lalu yang terakhir ada Wilis Nurani dengan NIM 122000847. Metode Least Square merupakan metode peramalan forecasting kuadrat kecil atau yang biasa disebut sebagai metode Least Square yang menggunakan persamaan linier untuk menemukan garis paling sesuai untuk kumpulan data lampau guna meramalkan data di masa depan. Analisa data berkala menggunakan metode Least Square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramal Y karena perhitungannya lebih teliti. Lalu ada persamaan garis tren yang akan dicari ialah rumusnya Y aksen sama dengan A0 ditambah BX. Lalu untuk mencari A sama dengan sigma Y per N. Lalu untuk mencari B, rumusnya sigma YX per X kuadrat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Arulika Putri Irawan. Perkenalkan, saya Arulika Putri Irawan dengan NIM 122000449. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Delia Putri. Lalu ada keterangan yes akses dengan besarnya nilai yang diramal A0 dengan nilai tren pada tahun dasar, B dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, S dengan variabel waktu hari, minggu, bulan, tahun. Untuk melakukan perhitungan maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu S sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma S sama dengan 0. Untuk N ganjil maka ketentuan jarak antara dua waktu diberi nilai 1 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tandanya positif. Untuk N genap maka ketentuan jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Selanjutnya ada contoh kasus menyelesaikan dengan metode Least Square. Ia akan dijelaskan oleh Wilis Nurani dan Harnia Febrian Patoni. Perkenalkan, nama saya Wilis Nurani dengan NIM 122000847. Saya akan mempraktekkan metode Least Square untuk jumlah data ganjil. Ketentuannya adalah jarak antara dua waktu diberi nilai 1 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawah 0 diberi tanda positif. Di sini sudah tersedia data persediaan barang tahun 2016 sampai 2020 di mana ada 5 data. Pertama, kita harus menentukan titik tengah dari 5 data tersebut. Titik tengah dari data ganjil ini adalah di data ketiga, maka data ketiga kita isikan X-nya yaitu 0. Lalu di atas 0 diberi tanda negatif dengan negatif 1, lalu negatif 2. Di bawah 0 diberi tanda positif, maka kita isikan dengan 1, lalu 2. Selanjutnya di kolom XY ini kita akan mengalihkan nilai X dengan nilai Y. Kalikan semua data yang ada.
Lalu pada tabel X kuadrat kita akan menguadratkan nilai dari X. Kuadratkan semua nilai X. Jika sudah, maka kita tinggal jumlahkan nilai Y. Di tabel Y kita jumlahkan semuanya. Lalu jumlahkan juga tabel XY. Juga tabel X kuadrat. Nah, setelah itu kita akan meramalkan di tahun berikutnya, yaitu Y aksen. Maka di tahun 2021 yang akan kita ramalkan. Untuk meramalkan, kita akan mencari nilai A terlebih dahulu dengan rumus sigma Y per N, yaitu sama dengan jumlah data Y dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Maka diperoleh nilai 156 untuk A. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B, yaitu sigma XY per sigma X kuadrat. Maka sama dengan jumlah data XY dibagi dengan jumlah data X kuadrat. Maka dapat ditemukan nilai 18 untuk B. Selanjutnya, Y aksen sama dengan A tambah B X sama dengan kita akan memasukkan nilai A ditambah dengan nilai B dikali dengan X dari nilai ramalan Y. Berarti nilai X dari nilai ramalan di tahun 2021. Jika di tahun sebelumnya sudah ditemukan X-nya 2, maka di tahun 2021 akan tinggal diteruskan. 2 berarti ke 3. Berarti nilai X-nya 3 di tahun 2021. Nah, untuk ini maka sama dengan nilai A ditambah dengan nilai B dikali dengan nilai X dari ramalan Y, yaitu 3. Maka hasilnya 210. Maka di tahun 2021 nilai Y yaitu 210. Perkenalkan, nama saya Arnia Febrian Fatoni dengan NIM 12200616. Di sini saya akan mempraktekkan metode least square untuk jumlah data genap. Ketentuannya ada 3,
Yang pertama, jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Yang kedua, di atas 0 diberi tanda negatif. Dan yang ketiga, di bawah 0 diberi tanda positif. Dan di sini sudah ada data persediaan barang tahun 2016 hingga 2021, di mana terdapat 6 data. Di sini kita menentukan terlebih dahulu nilai X-nya, di mana titik tengah 0 itu terdapat di antara data ketiga dan data keempat. Sehingga kita isi di sini dengan -1. Dan ditambah kelipatan 2 seterusnya. Di sini -3 dan ini -5. Dan seperti ketentuannya, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawah 0 diberi tanda positif. Jadi ini diisi dengan 1, 3, 5. Sekarang kita menentukan XY. XY itu perkalian dari data X dan juga Y, persediaan. Sini kita hitung X min 5 dikali 122. Maka hasilnya 160. Dan seterusnya dikalikan sehingga hasilnya jadi seperti ini. Sekarang X kuadrat. Menentukan X kuadrat itu data X dipangkatkan 2. Jadi ini -5 dikalikan dengan -5. Hasilnya jadi 25. Dan seterusnya. Maka masing-masing data hasilnya seperti ini. Sekarang kita menghitung jumlah semua data persediaan. Jadi tinggal ditambahkan dari 122 hingga 192. Maka jumlah semuanya yaitu 972. Dan di data X tidak perlu dijumlahkan karena hasilnya tidak digunakan. Jadi sekarang kita jumlahkan dari data X-nya. Data X-nya dari -610 hingga 960 dijumlahkan. Jadi hasilnya 540. Dan di sini juga kita menghitung jumlah semua dari data X kuadrat. Dari 25 hingga 25 lagi dijumlahkan, jadi jumlah semuanya ada 70 datanya. Dan sekarang kita menghitung A, nilai tren. Jadi nilai tren itu rumusnya adalah jumlah data Y dibagi N. Dan di sini juga ada rumus B. B itu nilai rata-rata. Jadi jumlah semua dari data XY dibagi jumlah semua dari data X kuadrat. Dan di sini ada rumus Y aksen. Y aksen itu besarnya nilai yang diramal. Dengan ketentuan rumusnya A plus BX. Sekarang kita menentukan terlebih dahulu nilai trennya. Nilai trennya itu dari jumlah semua Y berarti 972 per N, yang artinya 972 dibagi N. N itu adalah jumlah semuanya. Jadi ini jumlah semua data terdiri dari 6 data. Jadi kita hitung 972 dibagi 6 data. Nah, maka hasilnya A, nilai tren itu adalah 162.
Dan di sini sekarang kita menghitung nilai B-nya. B itu nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu jumlah semua dari XY per jumlah semua dari X kuadrat. Nanti kita menghitung jumlah semua dari XY yaitu 540. Lalu dibagi jumlah semua dari kuadrat X yaitu 70. Jadi hasilnya 7,7. Dan di sini di sini sekarang kita menghitung Y aksen. Y aksen itu besarnya nilai yang diramal. Jadi rumusnya adalah A ini hasilnya 162. Terus ditambah B ini hasilnya 7,7, dan X itu adalah nilai yang akan diramal di tahun berikutnya. Yang akan diramal di tahun berikutnya adalah tahun 2022, dan yang artinya X-nya itu adalah kelanjutan dari 5 ini. Jadi kita isi dengan 7. Berarti kita anggap di sini adalah 7 di tahun 2022. Sekarang kita menghitung sum A berarti 162 ditambah B dan dikalikan 7. Jadi hasilnya adalah 216. Jadi nilai A ini hasilnya adalah 162. Nilai B, nilai rata-ratanya 7,7. Ini nilai B-nya 7,7. Dan Y aksennya itu besarnya nilai yang akan diramal yaitu 216. Jadi persediaan di tahun 2022 adalah 216. Dan hasilnya seperti ini.